Ku ingin dengar cerita tentang perbuatannya. Berpisah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, Katina untuk doa pembuka. Yuk adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Bella. Berkati kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu boleh duduk dengan tenang, boleh mengerti, dan boleh memahami Tuhan apa yang Kakak Bella sampaikan kepada kami. Engkau yang pimpin Tuhan, firman Tuhan, juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kakak mau tanya dulu nih adik-adik, siapa di sini yang udah bisa baca? Adik-adik. Kakak mau tanya dulu dong. Udah ada belum yang bisa baca? Shalom. Baca. Shalom udah. Siapa lagi? Tobi belum ya? Iya. Udah nggak apa-apa. Shalom udah ya? Shalom ya? Udah, Kak. Oke. Kalau gitu kakak bagi ya. Shalom yang ayat 1. Abang Jo belum. Abang Jo belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kakaknya dulu aja ya. Ayat 2 kakak mau minta tolong Katina. Ayat 3-nya kakak mau minta tolong Kak Gebi. Ayat 4 kakak minta tolong Bang Joy. Ayat 5 kakak minta tolong Kak Heike. Nanti ayat 6 sampai 10 kakak aja yang baca. Bisa ya kakak abang ya? Oke. Shalom boleh dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air.
Nah, adik-adik, tadi kan kita bisa lihat di ayat yang kedua di sini nih. Di situ kan adik-adik bisa lihat nih. Bentar. Nih, adik-adik bisa lihat ya yang kakak tunjuk. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, adik-adik, di sini kan ada kata-kata ya, dilihat bahwa anak itu cantik. Nah, kalau misalnya di Alkitab ini, artinya cantik itu bukan berarti kayak, oh adik-adik nih kelihatannya cantik atau ganteng, makanya disembunyiin anaknya. Bukan gitu adik-adik ya. Jadi kalau di ayat ini itu, Musa saat itu diselamatkan karena saat itu mamanya melihat, orang tuanya melihat bahwa, oh anak saya nih spesial, cantiknya itu dalam arti yang spesial. Oh Musa ini spesial, dia itu yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk diselamatkan. Maka saat itulah dia diselamatkan. Bukannya karena si Musa ini kelihatannya, oh kelihatannya dia cantik, ganteng ya, jadi kita sembunyiin yuk, kita selamatkan yuk, bukan gitu. Jadi Musa ini diselamatkan pada saat itu oleh orang tuanya, disembunyikan supaya dia tidak dibunuh, itu karena dia adalah spesial yang dikirimkan Tuhan untuk diselamatkan. Nah, cantik ayat yang tadi, yang kedua itu artinya spesial, adik-adik. Nah, kakak tak mau tanya dulu nih, di sini siapa sih yang tahu Musa itu siapa ya, adik-adik ya? Ada yang masih ingat gak sih cerita-cerita Musa selama ini kalau kakaknya atau abangnya cerita? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Yang tahu dapat poin tambahan nih. Ada yang pernah dengar cerita Musa nggak? Enggak ya, ya udah nggak apa-apa. Mungkin adik-adik lupa. Jadi kakak mau refresh nih adik-adik ya, kita cerita. Kakak mau kasih tunjuk videonya sebentar. Biar adik-adik ingat lagi. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1-12. Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed.
Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kan kita bisa lihat ya kalau misalnya mamanya Musa sama kakaknya itu sangat berusaha sekali untuk menolong Musa pada saat itu. Karena mereka nggak mau nih kalau misalnya nanti Musa malah jadi ditangkap dan juga dibunuh adik-adik. Kakaknya waktu Musa ada di air itu kakaknya merhatiin terus si Musa itu dia selamat gak ya Musanya pada saat ditaruh di air, diambil nggak ya sama orang. Nah pada saat itu akhirnya putri Firaun melihat Musa yang lagi ditaruh di keranjang di atas air pada saat itu, dan akhirnya Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Nah tapi diselamatkannya Musa oleh putri Firaun itu tidak lepas dari pertolongan kakaknya dan juga mamanya pada saat itu adik-adik. Nah, kira-kira nih dari cerita Alkitab tadi itu poin apa ya yang bisa kita ambil adik-adik? Nah, yang pertama yang kakak mau kasih poin pada hari ini adalah kalau kita menolong orang lain adik-adik, siapapun itu, mau kita mau menolong orang tua kita, mau menolong teman kita, opung kita, ataupun orang yang tidak dikenal, kita tuh membutuhkan keberanian dan juga usaha. Nah, kalau misalnya kita nih mau nolongin orang di jalan, misalnya dia ada yang jatuh, atau enggak dia jatuh di tengah jalan nih adik-adik, misalnya dia ada barang yang jatuh, terus dia butuh pertolongan. Nah, adik-adik kan butuh keberanian kan pastinya untuk menolong dia di tengah jalan, terus adik-adik juga membutuhkan keberanian untuk menolong orang tersebut. Kan pasti adik-adik pernah dong merasa, aduh aku pengen nolong nih, tapi aku nggak berani. Terus, aduh aku pengen nolong nih, tapi adik-adik malas karena kalau nolong orang kan harus ada usahanya, Kak. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik dari kakaknya Musa dan juga mamanya Musa pada saat itu, menolong Musa tuh butuh keberanian dan usaha yang besar. Buktinya pada saat itu mereka menyembunyikan Musa di dalam rumahnya selama 3 bulan. Lamanya supaya Musa tidak ditangkap pada saat itu dan juga diambil adik-adik. Nah, 3 bulan mereka menyembunyikan itu kan pasti membutuhkan keberanian ya adik-adik ya, dan juga membutuhkan usaha yang besar sekali. Nah, dan tidak terlepas dari itu juga mereka menolong Musa pada saat Musa mereka taruh di keranjang di atas air pada saat itu adik-adik. Mereka kakaknya Musa pada saat itu juga tetap memperhatikan Musa, dan juga pada saat putri Firaun menolong Musa itu, dia juga menawarkan, oh iya Putri, apakah Putri membutuhkan ibu untuk menyusui anak itu? Nah, dia juga di situ menolong adiknya lagi, supaya dia masih diberi susu oleh ibunya sendiri. Nah, selain itu adik-adik, apalagi yang bisa kita tangkap ya poinnya kira-kira? Yang kedua adalah menolong orang lain itu dapat menimbulkan sukacita, adik-adik. Kita bisa lihat dari cerita yang tadi juga, kalau misalnya kita mamanya dan juga kakaknya menolong Musa, nah itu kan menimbulkan sukacita yang besar ya terhadap Musa. Dia akhirnya diselamatkan, dia akhirnya dapat hidup adik-adik, dan juga saat putri Firaun menolong Musa pada saat itu, dia juga menimbulkan sukacita kepada putri Firaun karena dia menemukan Musa pada saat itu. Nah, adik-adik pasti pernah kan menolong orang lain, misalnya menolong mamanya nih, mamanya lagi butuh bantuan di dapur, atau mamanya lagi butuh adik-adik untuk membereskan mainan, kan pasti mamanya seneng banget. Gak usah mamanya deh, misalnya nih, kakak Bella nih, dulu kan sering tuh kalau misalnya kita ibadah offline di gereja kan, kakak minta tolong adik-adik untuk gak boleh berisik saat kakak bercerita, atau nggak boleh ngobrol sama teman-temannya. Kalau misalnya adik-adik pada saat itu nggak ngobrol sama teman-teman dan adik-adik mendengarkan kakak, nggak ngobrol atau sibuk sendiri,
itu kakak kan seneng banget pasti. Siapapun yang cerita pada saat itu pasti kan kita minta tolong nih ke adik-adik pasti. Adik-adik gak boleh berisik ya, harus dengerin kakak ya supaya nanti kalau aktivitas, supaya kalau ada pertanyaan adik-adik bisa menjawab. Nah itu kan menimbulkan sukacita terhadap yang memberikan kepada adik-adik untuk tolong ya adik-adik jangan ini jangan itu pasti memberikan sukacita yang sangat besar adik-adik, terutama kepada orang tua adik-adik nih. Kalau misalnya adik-adik di rumah nurut sama mama papanya, itu tuh kan udah termasuk bentuk untuk menolong orang tua. Nah di mana kalau misalnya adik-adik menolong orang tua, pasti orang tuanya adik-adik merasa senang banget. Oh aduh Caroline baik banget ya anakku ini ya, atau enggak, oh Cio baik banget ya, atau Timothy baik banget ya, aduh terima kasih ya Tuhan. Pasti kan mama papanya pasti seneng, pasti bersuka cita. Nah, yang terakhir adalah poinnya, menolong adalah bentuk dari kasih adik-adik. Nah, kalau misalnya kita mengasihi orang lain, siapapun itu, misalnya kita menolong orang juga di pinggir jalan, atau enggak kita menolong dalam bentuk kita memberitahu nih kepada orang lain yang dimana misalnya dia lupa pakai masker, misalnya kalau keluar kan sekarang kita ada protokol kesehatan ya adik-adik ya, dimana kita tuh harus memakai masker, menjaga jarak. Nah, bentuk tolong menolong adik-adik adalah kalau misalnya adik-adik melihat ada sesuatu yang salah nih, atau nggak dia ternyata nggak pakai masker atau nggak bawa masker, adik-adik menolong mereka dengan memberikan masker, atau adik-adik menolong mereka dengan memberikan hand sanitizer, itu juga udah suatu bentuk kasih adik-adik. Karena adik-adik mengasihi orang lain tanpa adik-adik juga harus mengenal mereka. Walaupun kita nggak mengenal orang-orang yang lain nih adik-adik ya, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, jadi poin hari ini adalah yang pertama tadi, kita harus mau untuk menolong orang lain. Nah, menolong orang lain itu membutuhkan keberanian dan juga usaha adik-adik. Nah, kenapa kita harus menolong orang lain? Karena menolong orang lain itu dapat menimbulkan sukacita terhadap orang yang kita tolong, adik-adik. Nah, yang terakhir, karena menolong adalah bentuk dari kasih, di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi orang lain. Siapapun itu, kita harus tetap mengasihi, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau ada beberapa pertanyaan nih. Nanti kalau misalnya kalau misalnya mau jawab, adik-adik raise hand dulu, nanti dipilih sama kakak minta tolong kakak Heike ya. Nanti liatin ya kak ya, siapa yang raise hand duluan. Bisa ya kak Heike? Bisa Kak Bel. Oke, bentar kakak mau sambil catat. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, tadi nama mamanya Musa siapa ya adik-adik ya? Ada yang ingat? Shalom. Shalom Shalom Kak. ya? Oke, Shalom. Boleh dijawab. Siapa? Ibu Yohebed. Yohebed, betul Shalom. Pinter. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau misalnya udah jawab, nggak boleh jawab lagi adik-adik ya, untuk kita kasih kesempatan kepada temannya yang lain, oke? Nah, tadi kan Musa juga selain punya mama papa, dia juga punya kakak. Nah, nama kakaknya siapa tadi ya? Mika Tobing Kak. Kak, siapa Mika namanya? Nama kakaknya Musa? Miniam. Miriam, betul. Pinter Mika. Yeay. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Adik-adik, tadi kan Musa ada di keranjang tuh, ya kan? Dia di atas air. Nah, siapa sih? Nah, siapa sih adik-adik yang menyelamatkan Musa pada saat itu? Charity Manalu Kak. Cherry, ayo Cherry. Siapa Cherry? Cherry. Putri Firaun. Ya, Putri Firaun. Oke, pinter sekali Cherry. Terima kasih.
Oke. Sama-sama. Oke, pertanyaan keempat ya adik-adik ya. Pertanyaan keempat itu, tadi ayat firman Tuhan hari ini dari mana ya adik-adik ya? Tania Simanjuntak, Kak. Tania, boleh jawab Tania? Dari mana Tania? Perawan 2. Ayat berapa sayang? Ayat berapa sampai berapa? Ayat 1. Sampai? 10. Sampai 10. Oke, bentar kakak bilang. Nah, tadi kan kakak punya 3 poin nih. Kakak butuh 3 orang untuk sebutin dong tadi poinnya apa aja ya adik-adik ya. Cio Hutajulu, Kak. Cio, ayo Cio. Keluarkan Cio. Ya. Apa Cio? Peranian. Ya, apa? Menolong, butuh? Peranian buat usaha. Iya, betul, Peter. Terima kasih, Cio. Ada 2 lagi nih. Tadi kan menolong membutuhkan keberanian dan usaha. Kak, saya pipis ya, Kak. Apa? Saya pipis ya. Iya, Tobi, nggak apa-apa. Nah, ada 2 lagi tuh. Menolong. Menolong itu apa nih? Yang kedua nih. Sama menolong tuh menimbulkan apa nih? Yang kedua nih. Sama yang ketiga, menolong itu bentuk dari apa nih? Eri kan tadi udah. Cepat. Siapa lagi Kak? Oh ya, Timothy Timothy. Tesalonika, Kak. Timothy sama Tessa. Boleh Timothy. Tadi apa? Untuk kasih, Kak. Menolong adalah bentuk Si. Betul, terima kasih. Kasih bentuk kasih. Untuk kasih. Satu lagi nih. Kasih. Menolong adalah bentuk kasih. Kasih. Menolong butuh usaha. Garis Terus satu lagi kasih. menolong menimbulkan apa nih? Ada yang tahu nggak? Sukacita. 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 Kita. Apa tuh? Jordan ya? Sukacita. Jordan ya yang jawab ya? Dia jawab. Sukacita. Sukacita. Ya. Siapa tadi yang jawab tuh Kak? Jordan ya? Ya, Jordan. Ya Jordan. Oke Jordan. Betul. Menolong itu menimbulkan sukacita kepada orang yang kita tolong. Nah, bentar. Ini suara siapa ya? Nah, adik-adik pertanyaan terakhir. Tadi kenapa ya Putri Firaun menamai Musa? Itu artinya apa? Karena apa? Yang terakhir tadi. Luz Berhasibuan. Lusber. Objek, Bu. Di-unmute dulu sayang, di-unmute dulu. Tadi Musa artinya apa, Lusber? Di-unmute dulu, Lusber, bisa nggak? Air bilang. Diambil di air. Kencang. Diambil dari air. Kenapa, Lusber? Diambil dari air katanya, Kak. Oh, oke, betul, Lusber. Terima kasih, Lusber. Pinter. Nah, oke adik-adik. Tenang, masih ada nanti aktivitas. Tenang. Yang belum kebagian, tenang. Oke, sekarang kita mau lagu penutup dulu ya adik-adik ya. Habis itu baru kita doa penutup, kita masuk ke aktivitas. Bentar. Kita mau bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
Oke adik-adik, untuk menutup cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita mau berdoa. Adik-adik, kakak mau lihat dulu lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, lipat tangannya dulu, tutup matanya yuk. Kita mau berdoa. Sikap berdoa yang baik dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita mau berdoa ya. Tobi, lipat tangannya, tutup matanya dulu sayang. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena cerita firman Tuhan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan agar ke depannya kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi, kami dapat lebih sering menolong orang lain ya Tuhan, kami lebih sering untuk mengasihi orang lain dan dapat menjadi anak-Mu yang turut akan perintah-Mu selalu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak terhadap sesama kami, terlebih-lebih terhadap Engkau. Tuhan juga berkatilah orang-orang di luar sana yang saat ini terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan juga berkati setiap pemerintah dan juga setiap tenaga kesehatan ya Tuhan dalam rencana-rencana mereka dan juga dalam apa yang mereka lakukan untuk membasmi virus ini dan juga penanggulangan dari virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan berkat-Mu ya Tuhan dan juga jalan kepada mereka agar setiap rencana dan juga setiap tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami dapat berkumpul dengan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, teman kami, dan siapapun yang kami kenal dan juga siapapun yang pada saat ini sedang sakit atau tidak berhalangan hadir untuk Zoom pada hari ini ya Tuhan, agar jika mereka sedang sakit Engkau yang sembuhkan ya Tuhan, dan apapun yang sedang mereka hadapi pada saat ini atau yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hamba kami aturkan yang dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya aktivitas hari ini. Tadinya kakak tuh mau pakai quizzes, tapi ternyata quizesnya itu kemarin nggak ke-save. Jadi kakak mau pakai ayat hafalan aja, kayak 2 minggu lalu. Kakak kasih waktu 5 menit, nanti 5 orang pertama yang bisa langsung ayat hafalan. Sekarang juga nanti kakak minta unmute di sini juga ya. Bentar kakak present ininya ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, oke. Kakak kasih waktu 5 menit ya adik-adik ya untuk dihafalin ya. Nanti 5 orang pertama, yang kalau waktunya udah habis, 5 orang pertama yang bisa untuk ayat nyebutin ayat hafalannya, nanti dapat poin tambahan. Dihafalin dulu aja deh. Bisa kamu yuk. Bari menunggu, kakak Gebi lemes banget mukanya. Udah sarapan belum Kak Gebi? Udah dong Kak Ella. Aku sudah sarapan nasi ayam bak. Ya, bertolong-tolong. Lengkap ya. Menanggung beban. Saya. Abang Joy apa kabar Abang Joy? 2 minggu Sangat lalu baik, Abang Kak. Joy gak ada nih. Sangat baik, Kak. Abang Joy mulai kuliah kapan Bang Joy? Udah mulai, Kak. Masih online. Oh, udah mulai. Iya, Kak. Online-nya, offline-nya jadinya kapan Bang Joy? Belum ya? Belum ada kabar, Kak. Kayaknya
Nggak tahu sih, tahun ini kayaknya bakal ditaruh ke sana, tapi belum jelas bulan apanya. Gitu lah. Bang Joy, Iya, Kak. udah lama nih nggak ketemu Abang Joy nih. Nah, Baru semalam, kemarin Kak Gebi semalam, baru kemarin. Kak Gebi tolong kemarin baru ketemu di gereja sama Bang Joy. Kita Masa keperhekan ketemu sama Bang Joy. Masa sih kok aku nggak sadar tuh Bang Joy ganteng banget sama Bang Joy kemarin. Emang Kak Gebi Agak lupa ya, ketemunya Kak? sama siapa? Ingetnya sama siapa? Kok nggak inget sama Bang Joy? Soalnya Bang Joy ganteng banget Kak Bella aja, kemarin Kak. juga suka pangling. Beda banget ya Pangling ya. Kayak keren gitu loh. Bang Joy sekarang udah gondrong, keren. Iya Bang Joy ganteng deh kalau ganteng Biasa aja. nih. Emang suka aja cowok gondrong aku tuh. Siapa tuh, Kak? Ya kamu dong Bang Joy, masa siapa lagi? Tidak ada lagi yang gondrong di sini kecuali Bang Joy. Kak Heike, apa kabar Kak Heike? Kak Heike nih udah lama banget nggak ketemu sama Kak Heike. Baik, Kak. Aku kira kemarin akan ada sosok Kak Heike dan Kak Tina dan juga Kak Gera. Tapi ternyata tidak. Kalau Kak Tina aku tidak berharap Kak Bella untuk datang. Karena dia tidak akan datang. Sekolah kemarin, Kak, sekolah. Sekolah apa Kak Heike? Sekolah apa Kak Heike? Kak Heike ngambil S2? Enggak lah. Kak Bella. Sekolah itu ya kan sekolah malam ya kan minggu siapa gitu loh. tahu, ya kan kita nggak tahu, ya enggak. Siapa tahu Kak Gebi bentar lagi mau ngambil S2 Kak Gebi. Oh iya. Oh iya. Kerja S2 dulu aja apa Kak ya? Bella. Kerja dulu aja nih. Oh iya. Kak Bella dulu juga nggak apa-apa. Ya, insya Tuhan. Udah panik gue. Kalau Tuhan mengizinkan S2 ya. S2 habis lulus ke PNS. PNS masih Kak Bella. Mantap Tobi, kan? Tobi udah bisa ya? Tobi mantap ya? Udah bisa Tobi ya? Udah bisa ya? Hilangkan Kak Bella, hilangkan ini nih. Nah. Ya, Tobi. Jangan di-share juga Kak Bella, kecil amat aku ngeliat ini. Iya. Matikan. Udah bisa Tobi? Ih, Tobias kenapa? Tobi kenapa? Tobi udah dibuka tuh. Waktunya tinggal 2 menit. Adik-adik. Oh, Cio Kak, Cio. Oh, Cio, oke. Cio boleh, Cio duluan. Ayo. Mana Cio-nya tadi ada kayaknya. Oh, ini. Ada. Ayo. Ya. Lanjut 6. Hah? Ya. Apa isinya? Tolonglah. Memenuhi. Hah? Memenuhi apa? Kristus. Iya, betul. Pintar, Cio. Pintar, Cio. Cio kalau di Zoom banget gini jadi mirip ya sama abang kita. Kayak kenal Iya gitu deh. loh. Kayak kenal. Oh Siapa iya. ya? Mirip banget sama Among Cio. Abang Nextar kayaknya mirip banget nih sama Abang Nextar. Mirip banget. Cio-nya mirip banget sama Among. Kalau Cio kenal. Gak kenal sama Nextar, gak kenal dia. Among kenal dia. Amongnya lagi cerita juga, Kak. Oh, Amongnya cerita juga ya? Memenuhi. Oke, siapa lagi nih? Charity, Kak. Charity, ayo boleh Cherry. Ayo Cherry. Yang kembaran aku. Menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Cherry. Shalom, Kak. Shalom sama Lusber.
Kasih shalom Lusber ya. Ayo shalom, boleh shalom. Shalom Dian. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pintar, shalom. 6 ayat 2, ayo. Terima kasih, shalom. Oke, Lusber. Lusber, silakan. Lebih ayat 2. Nah, Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. betul. Asik lu, Ber. Terima kasih, Lusber. Bias, Kak. Pintar. Oke, Tobi boleh, Tobi. Terima kasih. Tobi, apakah Tobi sudah siap? Siap, Kak. Suaranya kan sudah siap, Kak. Oke, Tobi. Ayo, boleh. Tobi, saya. Tolong-tolonglah. Ya. Hijab juga apa? Hijab juga apa? Hijab juga apa? Hukum Kristus. Pintar, Tobi. Terima kasih, Tobi. Ada Caroline Tambunan sama Jonathan Sidauro, Kak. Masih bisa? Oke. Nggak apa-apa. Siapa dulu, Kak? Caroline dulu ya? Ke-mute, Kak Bella. Ayo, Galatia 6. Oke, Caroline, boleh, Caroline. Yuk. Udah bisa, Caroline? Apa sih, Pak? Galatia 6. Caroline di... Oke. Galatia 6 ayat 2. Itu guru kamu apa sih? Galatia 6 ayat 2. Ayo, Caroline. Malu, Caroline. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, cantik. Galatia 6 ayat 2. Sebut aja, Caroline, nggak apa-apa. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 Caroline cantik masa malu-malu. Galatia 6. ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Iya, bilang. Galatia 6. Kamu bikin mama marah ya? Sabar. Itu mic on, itu mic-nya. Galatia 6 ayat 2. Udah, cepat. Ayo, Caroline. Mungkin gantian dulu kali, Kak. Jonathan Gantian dulu dulu kali ya, Caroline ya. Iya, gantian dulu, Oke, Kak. kita gantian dulu ya. Oke, Jonathan dulu ya. Cantik untuk apa sih, Kak? Kamu cantik untuk apa? Dengar tuh temanmu bilang. Galatia N2. Ya. Isinya apa? Tolong-tolonglah Ya. Kak, aku Kak. Bertolong-tolonglah. Kak, aku Kak. Bentar ngantri ya, sayangnya. Bertolong-tolonglah menanggung. Kak, saya Kak. Aku tolong nanggung. Bebanmu. Bukan Bu bilang. Nanggung. Bebanmu. Nanggung. Demikianlah Demikianlah kamu memenuhi hukum apa? hukum Kristus. Iya, betul. Terima kasih, Jonathan. Ada Tania Simanjuntak, Kak. Oke, Tania, boleh. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Betul, pinter Tania, terima kasih. Cepat. Oh, Jordan Situmeyang, Kak. Jordan, mana Jordan? Jordan mau? Udah bisa? Pulang. Iya. Galatia 6. Kencang. Kencang. Iya, ya Jordan, ya Bapak Jordan. Galatia 6, Boleh, ayo. boleh. Kencang. Ayo. Galatia 6. Lihat handphonenya kencang. Galatia 6. Ayat 2. Tolong ayo. Bertolong, Yang kencang lah. Bertolong ayo. bertolonglah, Lihat ini handphone. Bertolong. bertolonglah, Menanggung menanggung, bebanmu. Demikianlah kamu kamu memenuhi memenuhi hukum hukum Kristus. Kristus. Oke, pinter Jordan, terima kasih. Ada Asyera, Kak. Oke, Asyera, mana Asyera? Oke, Asyera, boleh di-unmute. Galatia 6 bilang. Yang kencang suaranya. Galatia 6 Ke situ ayat 2. ayat 2. Terus apa tadi? Bilang. Ke situ wajahnya ke kamera. Bertolong-tolonglah, menanggung Terus bebanmu. Terus Demikianlah terus kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, pinter Asyera, terima kasih. Ada Timothy, Kak. Timothy, ayo Timothy. juga nih adik abang. Gila. Unmute dulu. Ya, di Timothy. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Pinter Timothy, terima kasih. Karolin masih mau nggak tuh, Kak? Karolin, gimana? Udah bisa belum? Ya Kak, mau Kak. Oke. Kalau Galatia 6 ayat 2. Enaknya bikin Malu. Kabila mute, Kak. Jangan malu-malu, Karolin. Yuk. Karolin, cantik. Kenapa nangis? Oh ya udah mungkin malu, Kak. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang, udah nggak apa-apa. Udah semua ya berarti ya. Nggak ada lagi ya. Cuma di doang. Buka Udah sayang nggak usah nangis. Udah nggak usah nangis sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minggu depan bisa kita coba lagi kok. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cantik. Oke deh. Berarti udah semua ya kita ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari Minggu ini, kita mau foto bersama dulu. Kak, Coba diubah dulu nggak sih? Coba adik-adik dipersiapkan. Di itu dulu nggak sih, Kak Bella? Muka cantik gantengnya. Apa Kak Gebi?
Ini tampilannya apa sih? Kenapa? Udah Gua doang kali dirubah, ya? Kak. Iya, Diubah Udah, dulu. udah, Kak tenang, Gaby tenang. yang belum. Gue yang belum ya? Cio, mungkin boleh dibuka kameranya, Cio. Kameranya dibuka dulu yuk. Cio, Kak Tina ada nggak? Oke. Katina lagi keluar bentar. Oh, tuh ada tuh. Lagi keluar bentar, Kak. Katina, Kak. Udah. Udah kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Udah siap. Senyum cantik. Ayo, kakak hitung ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 1. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya. Makasih semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Minggu adik-adik, kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah, adik. Dadah. Terima kasih adik-adik. Di situ. Jumpa aku katanya Kak Gaby. Dadah semuanya. Dah. Dah, Cherry. Kita sama. Dadah. Dadah Kak Gaby. Kak Gaby. Dadah Kak Gaby. Dadah, sayang. Dadah Kakak Gaby. Kak Gaby banyak fans. Dadah. Dadah, Aisyah. Dadah. Dadah, Lusber. Dadah Cio, dadah Lusber, dadah Cherry, dadah Sarah. Dadah, Cio. Dadah Cio. Dadah Kak Anabel. Era. Dadah. Ini aja, Kakak. Kakak ini ya kakak.